Cuma dari 40.000 buruk itu, ada satu buruk yang mengasingkan diri, yang dalam keadaan bersedih, bahkan tubuhnya saja kurus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Summa utiya bil buraki. Summa utiya kari-kari den tekani utawa den tekakaken iya Kanjeng Nabi bil buraki kelawan buruk musrijan haleden pelanai muljiman tur kang den kundaleni wa huwa hale utawi iya buruk dabatun iku hewan utawa sato abiyadun tawilun kang warna putih tawilun kang dawa fauqal himari ing dalam saduhure himar wadunal bighalilan seandape bighal. Summa utiya bil buraki. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beres dioperasi, dibedah oleh malaikat Jibril, kemudian Kanjeng Nabi dicap dengan cap kenabian di antara kedua welikatnya, lebih mengarah ke sebelah kiri, ke arah hati. Beres Kanjeng Nabi diberi cap kenabian, maka Kanjeng Nabi didatangkan sebuah kendaraan. Dan kendaraan itu bukanlah kapal dan juga bukanlah mobil, motor, dan lain sebagainya. Akan tetapi kendaraan yang akan digunakan Kanjeng Nabi untuk Isra dan Mi'raj itu adalah kendaraan yang langsung diambil oleh malaikat Jibril dari dalam surga. Yang bernama kendaraannya itu adalah kendaraan buruk, seekor hewan makhluk Allah yang namanya buruk. Bahkan diceritakan buruk yang menjadi pilihan kendaraannya Kanjeng Nabi. Nah itu pada waktu itu malaikat Jibril masuk ke dalam surga untuk mengambil kendaraan yang namanya buruk. Pada waktu itu terdapati 40.000 buruk. Yang mana semua buruk tersebut cantik-cantik, bagus-bagus, dan di dalam dahi setiap buruk tersebut tertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, 40.000 buruk. Nah, itu semuanya bagus-bagus, sehat-sehat, cantik-cantik. Yang hendak dijadikan kendaraan untuk Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Maka oleh malaikat Jibril dihampirilah buruk tersebut, didekatilah buruk tersebut oleh malaikat Jibril. Kemudian buruk itu ditanya oleh malaikat Jibril,
Wahai buruk, kenapa engkau mengasingkan diri? Engkau tidak berkumpul dengan teman-temanmu yang lain, bergembira, bersukaria, karena ingin dijadikan kendaraan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian Buraq itu menjawab, saya sudah mendengar nama Muhammad itu 40.000 tahun yang lalu. Semenjak saya mendengar nama Muhammad yang sangat mulia dan agung yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala jauh 40.000 tahun yang lalu. Semenjak itu hati saya ingin sekali berjumpa dengan Muhammad. Saya mencintai Muhammad, saya merindukan Muhammad sampai-sampai saya tidak makan dan tidak minum karena ingin sekali berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian Buraq tersebut dipilih oleh Malak Jibril untuk menjadi tunggangan, untuk menjadi kendaraan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka seketika Buraq itu dipilih oleh Malak Jibril, maka seketika itu spontan wajah daripada Buraq itu bergembira, bersukaria karena terpilih menjadi kendaraannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang yang sangat dirindukan oleh si Buraq. Nah, maka setelah Kanjeng Nabi beres dicap kenabian, maka didatangkanlah kendaraan yang namanya Buraq, yang dibawa langsung dari sorga. Buraq itu hewan yang berwarna putih, yang panjang, fauqal himar, tingginya melebihi himar, wadunal bigol, dan sebawahnya bigol. Di atas himar, di bawah bigol. Itulah Buraq. Yada'u hafirahu. Yada'u hale ngadokon iyo Buraq hafirahu ing teracakanane utawa kukune Buraq inda muntai torfi nalikaning tutuge paningalanane Buraq motor ribal udunaini kang kuplek-kaplek kuping lorone. Idza atatat kalane atanakani ya Buraq ala jabalin ing atase siji gunung irtafa'at mangka nerima munggah rijlahu apa sikil lorone Buraq wa idza habato lantat kalane tamurun ya Buraq irtafa'at mangka nerima munggah yadahu opo tangan lorone Buraq. Jadi Buraq itu bila mana dia itu akan melewati sebuah pegunungan, maka kedua kakinya itu akan memanjang. Nah, bila mana Buraq itu akan temurun, maka kedua tangannya lah yang memanjang. Jadi kalau dia naik mau melewati pegunungan, maka kaki Buraq itu akan memanjang. Tapi kalau temurun, maka kedua tangannya akan memanjang. Lahu janahani, lahu ikut tetap kedua Buraq janahani utawi sawiwi loro fi fakhdaihi ing dalam pupu lorone Buraq yahfizu ale ngalap kuat ya Buraq bihima kalawan karone janahani rijlaihi ing sikil lorone Buraq. Terus Buraq ini mempunyai dua sayap. Jadi Buraq ini mempunyai dua sayap yang ada di kedua pahanya. Paha sebelah kanan
paha sebelah kiri. Setiap paha, nah itu ada sayapnya. Nah itu buruk. Di buruk itu mempunyai 2 sayap yang berada di kedua pahanya. Yafizu bihi marijlaihi, yang mana buruk itu menjadi kuat dengan adanya sayap tersebut. Fastas'aba alaihi, fastas'aba mangka melayu utawa wangel jejingkrakan ya buruk alaihi ingatase Kanjeng Nabi fawadha'a mangka ngadokon utawa nyelehaken Jibrilu sapa malak Jibril yadahu ing tangane Jibril ala ma'rifatihi ing atase kakuncunge buruk. Jadi seketika buruk itu hendak dinaiki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Buruk itu fastas aba, susah untuk dinaiki. Jadi lari-lari buruk ini, jejingkrakan lah. Nah sebenarnya fastas aba ini menunjukkan bahwa si buruk ini gagah kuat, layak untuk dijadikan kendaraan Kanjeng Nabi untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Saking senangnya si buruk sampai jejingkrakan. Jadi susah untuk ditunggangi oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian pada waktu itu malaikat Jibril menaruh tangannya di atas kepala atau kuncungnya si buruk, dipegang kepalanya oleh malaikat Jibril. Kemudian sumakola kari-kari sumakola kari-kari dawu utawa ngucap yo Jibril ala tastahi ana taura isin sira buruk ya buruk buruk fawallahi mangka demi Allah fawallahi mangka demi Allah marokibaka orang nunggangi ki ing sira khalqun sapa makhluk akramu kang luwih mulia Allah ing atase Gusti Allah minhu saking tibatan saking Kanjeng Nabi. Jadi si buruk itu jejingkrakan, lari-larian, susah untuk ditunggangi Kanjeng Nabi. Maka buruk itu dipegang kepalanya oleh malaikat Jibril, kekuncungnya dipegang oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada buruk, wahai buruk, apakah sampean tidak malu? Demi Allah, bahwasanya marokibaka khalqun akramu Allah minhu. Tidak ada lagi makhluk yang paling mulia yang menaikimu selain daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itulah makhluk Allah yang paling mulia yang akan menaikimu, yang akan menunggangimu. Kata malak Jibril kepada Burak, fastahya mangka isin iya Burak hatta irfadha sehingga ngocor iya Burak arkon ara karingate wa qara lan anteng iya Burak hatta roki bahasa hingga nunggang yo Kanjeng Nabi ing Burak. Jadi setelah diomongi, dikatakan demikian oleh malak Jibril bahwa yang nunggang sampean itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah, makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Maka Burak merasa malu, bahkan tidak sebatas malu, sekujur tubuhnya berkeringat. Maka Burak setelah itu menenangkan diri, diam, sehingga Kanjeng Nabi bisa menungganginya, bisa menaikinya. Naiklah Kanjeng Nabi Muhammad SAW di atas Burak tersebut. Wa kanatil anbiya'u lan ono sopo al anbiya'u para nabi
rokaba iku nunggang iyo al-ambiya ha ing buruk qablahu sadurunge Kanjeng Nabi. Bahkan dikatakan wakanatil ambiya, para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, nah itu sudah menaiki buruk tersebut. Sudah menunggangi buruk tersebut. Sudah menjadikan kendaraannya. Sudah dijadikan kendaraannya para nabi-nabi Allah. Wa qala Sa'id ibnul Musayyab. Wa qala Sa'idun lan ngucap sapa ki Sa'id ibnul Musayyab kang anak lanange Musayyab wa ghairuhu lan liyane Sa'id. Wahiyalan utawi iya buruk dabatu Ibrahim iku satone Ibrahim hewane Ibrahim allati kana kang ana iya Ibrahim yarkabu iku nunggang ya Ibrahim alaiha ing atase buruk lil baitil harami menuju maring baitil haram. Bahkan Sa'id ibnul Musayyab dan selain daripada kisah Sa'id ibnul Musayyab, nah itu berpendapat bahwa buruk itu adalah hewannya Ibrahim, hewannya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang mana Nabi Ibrahim itu menungganginya seketika Nabi Ibrahim hendak ke Baitul Haram atau ke Baitil Haram. Jadi seketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam hendak ke Baitil Haram, Kanjeng Nabi Ibrahim menunggangi sebuah kendaraan, menaiki sebuah kendaraan, tak lain kendaraan itu adalah buruk tersebut. Fantolako bihi Fantolako mangka lunga bihi kalawan ngagawa Kanjeng Nabi Jibrilu sapa malak Jibrilu sapa malak Jibril wa huwa ale utawi ya Jibril an yaminihi iku tetep saking sebelah kanane Kanjeng Nabi. Wa Mikail lan Mikail an yasarihi iku tetep saking sebelah kiwene Kanjeng Nabi. Nah, jadi setelah Kanjeng Nabi menaiki buruk tersebut, maka kemudian pergilah Malak Jibril pergi membawa Kanjeng Nabi yang menaiki kendaraan buruk. Jibril berada di sebelah kanan Kanjeng Nabi, Mikail berada di sebelah kiri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inda Ibni Sa'ad wallahu a'lamu bissawab.